Sialan banget tuh orang. Padahal itu bukan orang yang terbaik yang pernah aku temui. tapi dia sangat berjasa gitu dan selamanya buat saya ya dia akan menjadi adikku gitu. Dan dia juga kami bisa bertengkar kayak orang gila yang kayak gimana, tapi nanti dia juga ya memang orang gila. Selamat datang kembali di Bersinema bareng sama Dias Danar. Dan kali ini gue bersama dengan orang yang sangat luar biasa yang gue dengar namanya dari zaman gue SMA. Bukan menandakan beliau sudah senior, enggak, tapi memang karyanya memang udah lama dan di industri hiburan ya itu udah lama. Ada Ibu Jenar Maesa Ayu. Enggak, iya, hai Dias, enggak, emang udah tua. Senior itu sebenarnya bukan masalah pengalaman, tapi memang umur. Enggak lah, aku tetap karena kagum. Secara pengalaman sebetulnya aku masih jauh. Enggak dong. Jadi gini, aku mau ceritakan dimulai dari 2005. Kalau nggak salah 2005 atau 2006 pertama kali. Aku lagi berbahayanya tuh. Berbahaya karena waktu itu aku dikasih tahu. Jadi kita sok anak-anak SMA gitu sok bikin organisasi film gitu. Jadi SMA se-Jakarta kita ngumpul bikin film. Jadi saling merekomendasikan buku. Umur berapa waktu itu? SMA kelas 2 ya, berarti umur 15 tahun, 16 tahun. Oke. Jadi saling merekomendasikan buku-buku dan lain-lain. Nah, ada temenku anaknya Om Sena Utoyo. Iya. Yes, Gendis namanya. Yes. Dia meminjamkan aku buku. Mereka bilang saya monyet. Dan itu Jenar Maesa Ayu. Dari situ nama mulai akrab. Oh, ini seniman tuh ini gitu loh. Sebagai anak SMA ya. Oh, ini penulis namanya besar ya. Ini luar biasa karyanya, lu baca gitu kan. Nah, itu mulai terpapar dengan Bu Jenar. Sampai ada momen berapa tahun lalu ya kita ketemu pertama kali preskon dan gala premier, kayak wow, orang yang aku baca karyanya ada di sana. Memang pintar banget makanya bikin podcast ya. Speaknya pintar banget. Ada bersama dan bisa ngobrol dan pertama kali ketemu biasanya kita kalau sama teman-teman di industri ya salaman aja, tapi Bu Jenar meluk waktu itu aku ingat banget. Emang sehumble itu ya sama orang baru ya, kan kita waktu itu baru kenal Bu Jenar. Ingat nggak momennya? Iya, maksudnya kenapa sih hidup ini kan harus butuh kehangatan? Iya. Kenapa harus selalu ada batas gitu? Iya ya, karena yang diucapkan adalah thanks ya Dias, inget nama. Biasanya kalau pemain baru ketemu nggak inget nama MC. Ya, nama MC itu paling gampang dilupakan. Tapi kamu terus terang nggak? Aku tuh sangat jelek sekali memoriku dengan nama. Aku tuh jelek sekali memoriku dengan nama. Tapi setiap kali ketika aku memang sedang bekerja, sedang bersentuhan, sedang bersama, aku harus memastikan siapa nama-nama yang akan aku temui. Jadi aku akan selalu memanggil nama, misal ya karena nggak tahu ya, karena itu sesuatu yang aku expect orang akan melakukan itu kepadaku, dan itu yang akan aku lakukan kepada orang. Jadi ya kita menghargai rekan kerja pada saat itu dengan minyak namanya. Iya, tapi perkara sesudahnya tuh kadang-kadang aku suka lupa. Iya. Tapi kamu itu karena selalu ada kamu lagi, jadi Dias itu selalu membordir kepalaku. Jadi ya udahlah, aku akan selalu ingat kamu. Alhamdulillah kalau diingat oleh seorang Jenar Maesa Ayu. Tapi kan pengen balik dulu sedikit tadi ke mereka bilang saya monyet. Itu karya di 2000 berapa sih itu Bu Jenar? Kalau bukunya, novelnya. Bukunya sendiri itu bukan novel, itu kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen ya? Lupa. Tapi saya ingat bahwa itu saya umur 29 tahun. Sekarang 53 tahun. Hah, nggak kelihatan. Jangan bikin aku mengucapkan kata-kata. Beneran loh. Ya udah. Okay. Waktu itu mungkin tahun 2000. Oke, ya benar sih, aku kepaparnya 2005-2006 kan. Jadi memulai karir di industri hiburan atau seni itu bermulai dari nulis ya berarti, Bu Jenar? Iya, dari nulis. Dari nulis dulu ya. Kecintaan terhadap nulis baru bergerak ke film atau teater atau gimana? Dari menulis dulu.
Apa yang paling menginspirasi pada saat menulis Bu Junar? Keadaan sekitar, keresahan-keresahan apa yang Bu Junar tulis? Sebenarnya saya adalah orang yang sangat tidak lisan. Sulit sekali untuk mengungkapkan perasaan lewat lisan. Sehingga teks menjadi wadah untuk mengungkapkan perasaan. Dan ditambah saya tuh lahir dari 2 seniman. Bapak waktu itu adalah sutradara, ibu adalah aktor sampai sekarang. Sehingga waktu pertemuan kita itu ya waktu saya lagi tidur mereka lagi kerja, saya ya seperti itulah. Sehingga kami tuh udah terbiasa untuk menulis kalau bahkan hal-hal yang sederhana. Oh ya, sepatu saya rusak, saya butuh sepatu baru misalnya. Karena nggak ketemu jadi ditulis di meja makan misalkan gitu. Zaman dulu kan nggak ada WhatsApp ya. Jadi ya udah, teks menjadi alat komunikasi saya yang pertama. Lisan itu adalah sesuatu yang sangat sulit saya lakukan. Itu berarti memang terjadi karena lingkungan di keluarga saat itu, akhirnya terbiasa untuk menulis. Terbiasa. Jadi ketika saya punya pertanyaan, ketika saya punya point of view, saya ada segala hal yang meresahkan yang ingin saya utarakan, pada akhirnya ditulis. Dan jadi buku. Jadi cerpen. Berarti gini, kan pola komunikasi sekarang kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di podcast Hancur. Kita tuh lagi punya anak pada SMP, anakku SD gitu. Ada yang bercerita mulai ada gap dalam komunikasi. Berarti itu pun sebenarnya dialami ya Bu Junar di momen Bu Junar bersama orang tua. Karena pada saat itu memang keluarga kami bisa dibilang mungkin sangat berbeda dengan yang sekarang kegiatan bahkan orang-orang yang tidak misalnya tidak bekerja tapi punya kesibukan. Tapi kalau zaman dulu itu cuma ada 2, ada bapak yang bekerja dan ibu yang di rumah. Jadi ketika ada ibu yang bekerja juga, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak lazim. Dan apalagi waktu itu memang ibu saya lumayan menjadi single parent yang cukup maksudnya sama bapak bercerai ketika saya masih kecil. Jadi ya komunikasinya ya juga harus bekerja, harus komunikasinya menjadi sulit. Wah, tapi jadinya ketulisan itu dilakukan terus-menerus, makanya akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi penulis. Iya sih ternyata jadinya. Saya juga nggak tahu akhirnya kemana. Wah, tapi dalam segi penulisan itu kan penulisan yang bisa dibilang straight to the point dan itu karena terbiasa meninggalkan pesan gitu ya. Nah untuk kayak pesan-pesan yang ini saya mau beli sepatu karena sepatu dari obrolan ke orang tua kan ada pesan-pesan yang seperti itu gitu. Itu terbawa juga ke segi penulisannya Bu Junar nggak dalam menulis sebuah cerpen atau buku? Justru begini, jadi ketika saya lagi ngomong sama orang tua adalah sebuah komunikasi yang langsung. Tapi justru ketika saya lagi berbicara kepada banyak orang, komunikasi saya itu bisa dibilang langsung, tetapi juga tidak langsung karena nggak akan pernah bisa yang kita ngomong gue kepingin beli sepatu, lo dengerin cerita gue karena gue kepingin beli sepatu nih kayak begitu. Jadi memang harus ada imajinasi, harus banyak hal. Tapi ada satu hal yang harus saya garis bawahi, kenapa saya butuh untuk menulis dengan cara yang katanya pada di masa itu di tahun itu terbaca vulgar gitu, betul, straight to the point adalah karena kalau setiap harinya aja kita harus selalu memakai topeng,
Terus kalau sekarang saya lagi mau menulis, saya lagi berkomunikasi dan saya harus bohong, then what's the point? Jadi saya memang benar-benar mau hanya ingin mengutarakan apa yang saya inginkan dengan cara saya berbicara, dengan apapun yang saya pikirkan. Terserah ada yang mau baca atau enggak. Karena itu cara berkomunikasi terjujurnya Bu Jenar ya dengan tulisan ya. Betul. Dari dulu kebuild-nya seperti itu. Betul. Sampai sekarang masih menggunakan mekanisme itu nggak dalam misalkan apa yang ada di kepala terjadi gitu ya. Nanti Bu Jenar boleh minta lebih dekat mikrofonnya. Yes. Dari apa yang terjadi, let's say dalam satu hari gitu ya. Terus menulis dengan kata atau itu masih terjadi nggak menulis? Nah, dengan berjalannya waktu dari menulis lalu pada akhirnya saya mencoba untuk mengomunikasikan perasaan saya lewat visual dan akhirnya menjadi sutradara. Lalu sekarang menjadi pemeran. Saya lumayan mulai bisa berkomunikasi secara lisan. Wow, oke. Gitu. Jadi ini juga praktis gitu ya buat saya untuk. Nah, ketika saya nah ini agak rancu ya. Ketika saya sudah mulai bisa berbicara secara lisan, saya merasa tidak terlalu punya kebutuhan lagi untuk menulis mengungkapkan secara lewat teks, lewat tulisan karena udah saat ini sudah bisa saya ungkapkan. Berarti bisa dibilang ini nggak tahu ya, kalau menurutku ada momen sulit di mana berkomunikasi secara lisan bertahun-tahun dong Bu Jenar. Oh, sangat. Jadi awal-awal saya jadi penulis yang paling saya benci adalah promosi. Iya, karena kan kita harus, apalagi buku ya, yang dimana platform promosinya harus ketemu. Yang paling gue benci adalah promosi. Book signing dan harus diskusi. Harus ngomong, harus diskusi. Maksud saya sudah bicarakan semuanya di dalam karya, apa yang harus ditanyakan lagi gitu ya. Tapi kan nggak bisa begitu juga. Dari situ saya mulai belajar berkomunikasi dan yang terpenting bersosialisasi. Yang paling saya pikir yang paling gila dari semua proses ini, saya belajar sebagai pemeran. Jadi saya sudah tidak masalah komunikasi aja tapi sosialisasinya karena juga menjadi isu ya dari karena bertemu banyak orang gitu yang benar-benar bukan di luar wilayah saya. Ketika saya menjadi sutradara, saya tahu siapa orang yang saya pilih. Saya tahu saya di mana tempat saya. Tapi ketika saya menjadi pemeran, saya tiba-tiba ketika saya ketemu pemeran yang lain adalah ini, kami ada proses reading segala macam. Tapi ketika harus tiba-tiba masukkan dalam satu set bersama, masuk ke dalam satu set, ada DOP, ada segala macam. Itu adalah akhirnya adalah medan saya untuk bersosialisasi. Berarti bisa dibilang proses keaktoran ini sebagai terapi seorang Jenar Maesa Ayu ya. Kesenian ini terapi. Ini terapi ya. Aku udah curiga Bu Jenar pasti punya hal yang dalam memaknai, karena Bu Jenar tuh kalau saat press con selalu straight to the point. Padahal kita memberikan waktu tuh panjang untuk setiap aktornya ngobrol kan Bu Jenar. Bukannya saya kepanjangan ya? Enggak, justru kadang-kadang gue suka gini, aduh gue panjang banget ngomongnya nih gitu. Tapi kayak udah pokoknya udah lah, lu nonton ntar lu lihat sendiri gitu tuh. Ya jadi ini momen terapinya Bu Jenar ya. Wow. Mulai di film apa Bu Jenar merasakan nyaman untuk bersosialisasi? Oh, inilah emang harus gue hadapi, sosialisasi, komunikasi secara lisan. Sebetulnya begini, ini yang menarik adalah sebetulnya saya tidak pernah tertarik untuk menjadi pemeran. Saya adalah orang yang sangat kayaknya orang tuh nggak percaya kalau dibilang saya ini orangnya introvert gitu. Saya adalah orang yang sangat domestik. Setiap hari kamu nggak akan pernah lihat di storyku apa segala macam. Ketika saya ada di Jakarta, saya cuma ada di rumah. Saya cuma menggila ketika lagi di luar kota. Iya. Kalau lagi ada di momen-momen itulah. Tapi saya hanya akan di rumah. Jadi saya tuh
kebetulan, tapi ya ini adalah proses hidup ya. Ketika saya masih menjadi penulis dan sutradara itu, saya punya banyak sekali teman-teman sutradara, sahabat-sahabat, senior, sahabatnya bapak saya. Ini bukan cuma sahabat ya, sahabatnya bapak saya seperti almarhum Arswendo Atmowiloto yang meminta saya untuk menjadi pemain film yang tidak mungkin saya tolak. Aduh, saya tuh, dan itu terus berlanjut. Abis itu saya punya teman-teman terus sutradara ikut filmnya mereka, terus berlanjut. Tapi saya tidak suka, dan sampai saya tuh selalu bilang kalau saya lagi take jangan ada orang, nggak mau lah banyak pokoknya gila banget, malu. Dan saya tahu persis pasti acting saya jelek sekali. Orang gimana bisa acting orang anak introvert ini gitu ya. Sampai saya ketemu sama Mas Hanung. Oke. Oh, ini menarik. Oke. Di film Kartini ini tidak ada banyak orang yang tahu. Makanya mau dia gilanya kayak apa, aku ikutin. Bagaimanapun saya akan tetap respect karena dia yang membuat saya mencintai seni peran. Apa yang dilakukan sama Mas Hanung memang pada saat itu, Bu Jenar? Jadi mungkin dia agak kesal juga ya ketika saya reading waktu itu untuk film Kartini. Saya nggak tahu lah apa masalahnya, tapi tiba-tiba waktu itu Astradanya kesayangan saya Prita, kita semua. Prita kita ya. Bilang, Mbak, mau ngomong katanya minta waktu 3 menit aja. Ngomong apa? Udah 3 menit aja, 3 menit yuk ngomong ya. Gitu kan. Terus ya dia ngomong, Mbak, begini ya, kamu itu banyak sekali benteng-benteng di sekelilingmu. Oke. Kamu itu punya banyak sekali topeng yang kamu pakai. Oh, oke. Kamu tahu nggak? Ketika kamu bisa meruntuhkan benteng itu dan kamu kupas topeng itu satu persatu, percaya sama saya, kamu tidak butuh saya kasih tahu peranmu seperti apa karena kamu adalah penulis, kamu sutradara, kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau asal kamu melakukan itu. Udah ya, itu kata-kata itu tuh yang dikasih Mas Hanung. Aku tuh tidak pernah ada sutradara semuanya pasti akan ngomong ke pemainnya, oh ya ini perannya tuh begini, terakhir sebelumnya tuh begini apa segala macam. Itu di situ tuh saya tuh ya kayak, lo tahu apa sih tentang gue gitu kan. Tapi di satu sisi saya kepingin profesional, dia adalah sutradara, saya pemain, mungkin saya dengerin. Dan ketika saya di rumah, saya coba betul-betul mendengarkannya dengan jujur dan melakukannya. Bener aja, saya bisa menjadi siapapun yang saya inginkan gitu, tanpa malu. Kalau dulu tuh ada di luar, di dalam set. Kan biasanya kalau ada syuting nanti ada teman-teman sutradara yang datang. Iya, ngelihat. Lu jangan yang datang gitu. Misalnya dulu tuh sampai pernah casting sama Mas Garin. Iya. Begitu dia masuk ke ruang casting, lu jangan masuk ya. Aku sutradaranya, Mas, aku gak boleh sampai semalu itu gitu loh. I hate spotlight. Wow, jadi momen itu ya sama Mas Hanung tuh yang akhirnya meruntuhkan semua. Makanya sialan banget tuh orang. Padahal itu bukan orang yang terbaik yang pernah aku temui. tapi dia sangat berjasa gitu, dan selamanya buat saya ya dia akan menjadi adikku gitu. Dan dia juga, kami bisa bertengkar kayak orang gila yang kayak gimana, tapi nanti dia juga ya memang orang gila. Tapi momen itu ternyata ya. Tapi kan Bu Jenar gak pernah nyangka tuh ada di momen itu ya. Kayak gila, gue ada di momen Mas Hanung ngomong gini kok kena gitu ya.
Gila nggak? Gila sih itu sih. Sialan kan. Dan akhirnya sering berproses sama Mas Anung ya. Terakhir Gowo kan juga bersama Mas Anung. Iya, tahun ini masih belum nih. Asu nih orang. Dia lagi ke Rotterdam. Iya. Film itu. Di Rotterdam. Iya. Wah, minum dulu menarik nih karena. Minum dulu. Jadi ternyata mekanisme yang di sistem yang udah melekat dengan Bu Junar dari kecil itu menulis. Dan tembok-tembok akhirnya kebentuk, akhirnya dipecahkan, diruntuhkan di film Kartini bersama dengan Mas Hanung. Betul. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa tuh Kartini? 16, 15? Rasanya, segituan ya, kalau nggak salah. Segituan. Jadi saya pikir saya tuh kalau dibilang aktor senior, enggak, saya tuh masih sangat embrio. Saya baru mulai berarti 8 tahun kalau dibandingin orang-orang gitu. Enggak, saya ini masih belajar gitu sebagai pemeran. Itu kehambelan seorang. No, ini bukan kehambelan, ini it's the fact, it's the truth. Tapi peran-peran yang didapatkan akhirnya menjadi penting di setiap filmnya. Faktanya kan itu benar. Mungkin itu yang bikin orang jadi ngeh dan tahu sebegitu pentingnya nih peran Bu Junar di setiap film gitu. Iya, mudah-mudahan buat saya sih sebetulnya menulis, jadi sutradara, kesempatan ini membuat saya menjadi ajang belajar. Kamu tahu gak aku lulusan SMP? Aku lulusan SD. Hah? Iya. Masa sih? Aku cuma sekolah sampai kelas 2 SMP. Wow. Iya, jadi buat saya semua pengalaman saya ini saya jadikan sebagai ajang saya untuk belajar. Mungkin itu yang ngebuat Bu Junar selalu humble ya, karena proses belajarnya ini sampai dengan sekarang menganggap saya ini tahu sih humble apa enggak juga nyebelin juga, iya gak sih? Iya kan? Iya lagi. Enggak, saya cuma sangat tahu bahwa dalam proses belajar itu saya tahu mana yang kewajiban saya dan mana yang hak saya. Ketika itu menjadi hak saya, saya kejar itu. Iya. Dan itu yang kalau itu dianggap tidak humble, saya juga merasa itu ada yang salah sama sistem kita. Berarti memang sebenarnya ini apa adanya, jadinya gitu ya. Jadi apa adanya. Nah, berarti berproses di karakter yang sekarang di film Susana, Santet Dosa di Atas Dosa, seperti apa yang diberikan oleh Bang Kinoy sebagai sutradara? Aduh, Kinoy itu Kinoy itu sangat luar biasa. Dia itu sangat ngemong pemain-pemainnya. Dia ngemong, tapi di satu sisi dia sangat tahu persis apa yang dia inginkan. Jadi dia tidak akan pernah misalnya sok-sokan memaksakan, lu ulang lagi, kalau memang sesuatu itu memang sudah dia dapatkan begitu. Jadi tapi Susana ini kenapa saya bisa juga ada di sini selain Mas Kinoy gitu ya. Susana ini saya dapatkan di awal tahun 2025. Jadi menjadi pembuka pintu rezeki saya di tahun 2025. Agak excited. Ada Luna Maya. Udah begitu, ini adalah sebuah bagaimana keberanian dari sebuah production house yang mau mengangkat legenda film klasik dengan cara baru. Film yang udah demikian orang ingat, kalau Susana tuh seperti ini, udah ceritanya itu kan melekat sekali. Itu butuh keberanian. Iya. Dan saya bisa ada di dalamnya, saya kepingin tahu. Challenge-nya saya adalah apa sih yang mau mereka, apa sih sebetulnya prosesnya sampai kayak begini gitu. Dan akhirnya saya mendengar Dias. Mungkin nggak semua orang tahu Jujur Prananto mungkin semua orang tahu dia adalah seorang penulis AADC. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia adalah salah satu, karena saya penulis dia adalah salah satu sastrawan terbaik Indonesia. Jadi nama Jujur Prananto waktu saya ingin menjadi penulis itu adalah salah satunya. Dia selalu dia punya banyak buku, dia selalu ada di zaman dulu itu ada di media-media sastra.
Jadi satu jujur, dan saya juga baru tahu bahwa skrip ini ditulis 8 tahun. Iya betul, 8 tahun proses penulisannya. Jadi ya saya selalu mempercayai, mungkin dia juga udah sering mendengar saya ngomong gini, kalau diibaratkan sebuah rumah, film itu ya fondasinya adalah skrip. Iya betul. Bayangkan ketika skrip ini disemen dengan penuh cinta, dibuild dengan penuh ketekunan. Bayangkan rumahnya seperti apa, itu yang ingin saya saksikan. Dan dirasakan. Dan kemarin waktu ngeliat trailernya, walaupun saya waktu itu kan nggak bisa datang, dia saya nggak bisa datang. Ya itu mungkin rumahnya saya rubuh itu pelafonnya. Lagi ngomongin masalah fondasi rumah ya, baru ingat. Itu cuma di layar handphone aja. Gila. Ternyata yang diberikan tuh beneran, ya itu bukan tanpa alasan. Skrip ini dibuat 8 tahun lamanya gitu. Kamu ya. ngerasa gitu gak? Aku ngerasa kemarin grande dan production design-nya tuh kayak ini wow, ini skalanya nih emang mahal nih gitu kan, mahal dan serius. Iya, kalau memang mahal kelihatan mahal. Kan ada yang mahal nggak kelihatan mahal juga. Iya sih katanya, tapi aku nggak tahu yang mana. Tapi ini kelihatan jelas. Iya. Itu keseriusan itu jelas ya. Itu kemana gitu duitnya juga. Dan maksudnya waktu saya dapat skrip itu tuh udah draft 40-an. Wah. Gile, 40 dan draft. Ketika kami syuting itu di grup masih diskusi. Iya, ganti kayak draft kesekian, nambah terus. Karena memang harus ekstra hati-hati, karena ini yang dibangun adalah bukan sekedar, kalau bahasanya Bu Jennar dari rumah, bukan sekedar bikin klaster biasa nih. Ini ya menjadi patokan nih rumah ini nih gitu kan. Karena sebelumnya rumah-rumah yang sebelumnya kan juga megah. Ini kan kayak udah legacy ya, kayak udah sebuah legenda. Ini sudah klasik. Jadi ya nggak cuma kayaknya, oh ya ini dulu ngetop nih, ambil aja IP-nya, ambil, terus kita bikin dengan seenak-enaknya, enggak gitu. Jadi itulah yang membuat saya juga respect dengan produksi ini. Yes, memproses karakternya. Ada yang udah boleh di-spill belum sih karakternya Bu Jennar? Nyi Gayatri. Enggak ya, Gayatri. Nyi Gayatri itu misterius gitu ya. Orangnya tuh misterius. Tapi mungkin dia menjadi sumber dari segala macam kekacauan, tapi ya enggak gini. Nyai Gayatri itu sangat berhati-hati. Dia tuh stabil, emotionally stable, tenang. Jadi sehingga ketika dia mengambil keputusan tentunya tidak dengan ceroboh. Tapi itu juga sih capeknya sih dia. Jadi harus nahan ya emosinya. Capek nih. Ada sih aku pernah adegan fighting. Fighting kan udah mulai tuh. Kalau udah keluar kali Jennar ya, langsung Kinoy. Nah ini nih. Oh ditahanin gitu. Pentingnya Kinoy. Mbak, ini bukan Jennar ya. Nyai Gayatri. Hah, berantem tapi tenang. Aduh. Udah gregetan. Padahal tuh, udah. Iya. Udah apa? Iya deh. Oh jadi dikasih adegan fight juga di sini ada. Nanti kita lihat. Jadi setiap kalau proses ini lebih gampang ya Mbak, setelah yang diomongin sama Mas Anung masuk ke karakter. Oh iya. Jadi lebih masuk ke Gayatri, treatmentnya kayak apa? Aku pengen tahu deh. Masuk ke Nyai Gayatri ini. Ini agak ini sesuatu yang mungkin hanya akan bisa dirasakan oleh pemain. Saya yakin pemain pasti merasakan ini. Ada karya-karya yang memang memanggilmu. Iya. Saya sering banget misalnya mendapat tawaran, begitu saya baca, lo mau siapa kek gitu ya. Misalnya kan pasti tentunya mereka punya beberapa pemain yang yang ini kira-kira si ini kontestannya gitu ya. Tapi enggak, ini milik saya. Nah, ini gitu rasanya. Sama. Dari awal tuh. Dari awalnya. Enggak, Nyai Gayatri gue. Oh gitu. Udah ada feeling gitu ya, Mbak?
Intuisinya Bu Jenar berarti kuat ya untuk melihat sebuah karakter. Saya rasa semua pemain begitu. Saya rasa semua pemain, tapi mungkin tidak mau terlalu menyadari. Iya. Ada beberapa karakter yang ya kalau dipaksain bisa, tapi kalau enggak emang enggak terlalu manggil. Tapi kalau yang ini emang manggil. Oh, nah ini beda nih. Jadi enggak dan sebetulnya sedikit banget sih proses pre-production yang lain banyak. Gila banyak banget. Tapi karena kebetulan saya hanya bersama Reza dan Luna. Mungkin semuanya juga jadwalnya luar biasa. Perjadwalan memang. Saya nggak pernah ketemu Reza sama sekali untuk ke reading. Saya ketemu Luna 2 kali udah. Tapi memang saat ya ini karakter andalan gue chemistry kami luar biasa. Luna, wah gila. Dedikasinya dia di sini sebagai Susana yang 4 jam harus make up dulu. Jam 6 kami callingan, berarti dia harus jam 2 dia harus sudah. Iya, dan dia cuek aja gitu kan, hehehe gitu, yang enggak yang kalau saya kan gitu ya. Udah mengeluh. Ya. Mana. Coba tolong tumbler. Tumblernya mana? Tumblernya ada mana lo. Enggak dia kalau Luna tuh malah keluarin ini, dia punya meja khusus. Oke, isinya adalah segala macam permainan. Board game gitu. Ada mau kartu gaple kayak apa. Jadi kita bondingnya di situ ya. Fun ya. Ya dan kalau sama Reza ya udahlah, emang kami dekat, jadi nggak ada sesuatu yang masih gini nggak punya saat menerima karakter tadi Gayatri contohnya gitu ya. Bu Jenar menulis dulu nggak? Gayatri tuh ini sebelum ada catatan dari sutradara ya? Enggak ya. Karena mungkin tembok-tembok itu ya udah runtuh di sebelumnya, jadi kalau saya malah bukan setiap kali saya membaca strip, saya nggak cuma tentang saya melihat keseluruhan ya. Lalu saya kenapa Gayatri begini, kenapa lingkungannya kayak begini, dan itu yang saya pertanyakan kepada sutradara. Atau misalnya kalau memang tidak bertemu sama sutradara, berarti kepada acting coach. Kenapa sih Gayatri bisa kayak begini, dibangun dari apa, dari cerita ini, biasanya begitu. Atau saya ngomongin sama produser apa? Iya. Tapi ngebedahnya seperti itu ya, pengen tahu di belakang seperti apa. Iya. Kan banyak karakter-karakter yang ya misterius, sosok Iya, tapi kenapa? Kayak gimana dan apa, dan di film-film sebelumnya ada karakter yang menjadi ya ibu yang kejam misalkan gitu, pernah. Tapi kenapa dia menjadi Tapi kejam? kenapa dia kayak gitu gitu. Nah, aku pengen tahu kalau dari Bu Jenar, wishlistnya Bu Jenar pengen ada karakter yang seperti apa sih yang kayaknya ini bisa menantang gue lagi nih untuk membuka dan juga membuat topeng-topeng di karakternya gitu. Ada nggak Bu Jenar? Tadinya saya berpikir ada. Tapi ternyata awalnya gitu, ketika jadi pemeran yang gue kayaknya pengen jadi ini deh. Iya. Tapi ketika saya betul-betul ngejalaninnya sekarang, kayaknya ya itu ya, seperti yang tadi saya bilang, dia ini kan pembelajaran. Sebagai karakter antagonis misalnya, atau protagonis, atau bahkan kita ngomongin adalah protagonis dukun. Saya punya banyak banget gitu ya, satu karakter yang hampir sama. Tetapi saya tidak akan pernah merasa bahwa ada satu karya yang sempurna. Jadi ketika sekarang akhirnya mungkin kelihatannya kayak bosen banget sih gue dapet, sebetulnya enggak, karena pada saat itu adalah waktunya saya belajar untuk menyempurnakan kesalahan-kesalahan saya di proyek sebelumnya. Atau misalnya protagonis kemarahan orang kan juga berbeda-beda. Iya, betul. Sebagai seorang ibu yang marahnya ada yang
ya seperti yang tadi saya bilang, kalau di sini sebagai Nyi Gayatri saya harus nahan diri. Betul. Ada yang harus main Meledak. besar. Jadi agak sulit kayak kalau saya bilang bosen jadi ibu. Enggak. Jadi satu ibu aja tuh dimensinya banyak gitu. Jadi ya udahlah, kasih saya kesempatan belajar untuk menjadi karakter apapun. Wow, Bu Jena, terima kasih. Iya. Episode ini sangat menarik sekali karena kalau dikulik this is the real seniman, jadinya terbuild dari kecil sampai dengan sekarang. Prosesnya meruntuhkan topeng-topeng gak gampang loh untuk orang meruntuhkan topeng-topeng gitu, Bu Jena. Umur juga. Kamu masih muda, kamu masih punya kesempatan untuk merubuhkan topeng. Masih ada merubuhkan itu. Tapi ya kalau sekarang udah tanpa topeng jadi ya kayak begitu. Han, tolong. Han ini kenapa nih kayak begini nih? Hah? Iya. Jadi nanti bisa dilihat semisterius apa Nyi Gayatri, segimana seorang Jenar Maesahyu meruntuhkan topengnya untuk memerankan Nyi Gayatri. Ada di film Susana, Santet, Dosa di Atas Dosa. Yes. Di momen Lebaran ya. Momen Lebaran pokoknya harus nonton film ini. Siap, Bu Jena, terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Kalau kapan-kapan, we love you. Thank you so much. Kapan-kapan main kesini lagi karena kalau dari sini ke Ternyata kemana sih sebetulnya? Oh itu seberang. dua itu. Sini. Kalau main kesini ke Gala Premier deket. Iya emang. Jadi persiapan dulu di sini. Iya. Saya sering pulang dulu ke sini. Oh jadi kayak begitu ya. Mandi dan lain-lain gitu di jeda antara preskon dan red carpet kan ada 1 jam 2 jam. Nah, istirahat dulu di sini. Oke. Akan aku ingat. Bu Jena, terima kasih ya. Yeah. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.